Apa biar berdiri? Apakah ada dari teman Anda yang tidak hadir sekarang? Hadir. Bu absen ya? Ya, Bu. Rahmadani. Hadir, Bu. Adelia Rahma. Hadir, Bu. Nurwah Dania. Hadir, Bu. Dinda Pratiwi. Hadir, Bu. Rani Safrita. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan selamanya ya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, perwakilan dari Anda tolong dipersiapkan ya untuk baca doa. Persilahkan. Baik, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni
bapak dan anak-anaknya. Yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Yang kelima, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yang keenam, yaitu dan mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Yang ketujuh, apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang memeliharanya? Yang kedelapan, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, yang sembilan lidah dan 20 buah bibirnya? Yang kesepuluh, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Terima kasih kepada saudari. Iya, Bu. Nah, selanjutnya ada dua surah yang menjelaskan tentang menghapus kesalahan dan Dia pengampun. Selanjutnya yaitu Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Apakah adik-adik yang sudah hafal? Silakan kepada saudari Rama untuk membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunubi jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Masih ada Ibu, kepada saudari Nurudina, tolong Nurullah Dania, tolong bacakan terjemahnya ya. baik Bu. Artinya yaitu katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih ya. Ya Bu. Nah, jadi di dalam kedua ayat tersebut pasti ada kandungannya tentang Dia Maha Pengampun. Nah, jadi tugas Anda yaitu dibagi ke dalam 2 kelompok. Saudari Rani dengan Adel berdua dan saudari ini bertiga ya. Ya, Bu. Kelompok. Saudari Adel kelompok 1, saudari Rama kelompok 2. Baik, Bu. Nah, kelompok 1 itu mencari kandungan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Dan kelompok 2 mencari surah Az-Zumar ayat 53. Kandungannya Bu. Kandungannya ya. Ya Bu. Tolong Anda diskusikan. Setelah itu Anda mempresentasikannya ke depan kelas ya. Ya Bu. Bu. Ya, Tanya Bu. ya. Az-Zumar ayat berapa Bu? Az-Zumar ayat 53 Nanda. Seperti telah dijelaskan tadi itu. Ya Bu. Ya, kita tidak diskusikan. Al-Baqarah kelompok 1 Ya, ya Bu. Bu, sampai 10. Baik Bu. Maka ada kendala Anda? Ya Bu. Ibu kasih waktunya 6 menit. Ya Bu. Kalau Anda pahami apa inti dari kandungan tersebut, ada kendala. Kalau Anda diskusi, semua anggota kelompok harus berpartisipasi aktif. Ya Bu. Waktu Anda 3 menit lagi ya. Ya Bu.
sumpah dengan menyebut kota Mekah, dan Allah itu bersumpah sebagai pengingat bahwa kota Mekah adalah kota suci, halal untuk tinggal dan dijaga sebagai tempat ihram. Yang kedua yaitu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW Allah berikan keluasan untuk tinggal dalam kota Mekah tanpa merasa terhalangi oleh sesuatu apapun. Yang ketiga, Allah itu bersumpah dengan menyebut nama bapak dan anak. Ini menunjukkan hubungan antara orang tua dan anaknya juga harus menjadi perhatian dalam kehidupan muslim. Mungkin sekian Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan dulu satu-satu ya. Nah, jadi visi kandungan yang disampaikan oleh teman Anda tadi benar. Jadi Ibu akan membuat atau memperjelas ya. Nah, dalam surat tersebut mengandung bahwa pesan penting tentang hakikat kehidupan manusia dan petunjuk Allah dalam menjalani kehidupan. Maksudnya yaitu kesulitan merupakan bagian dari alami dari kehidupan. Namun sebagian manusia merasa dirinya tidak akan dikalahkan dan menemukan hartanya yang telah diberikan oleh Allah. Jadi ayat ini menekankan bahwa perjuangan yang perlu tantangan dan manusia diberi pikiran untuk menempuh jalan kebaikan. Jadi untuk kita dalam menjalani kehidupan ini pasti melakukan kesalahan. Maka dari kesalahan itu kita bertaubat karena Allah itu Maha Pengampun. Nah, itulah kandungan dari Al-Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Nah, selanjutnya di kelompok 2 dipersilakan menyampaikan kandungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Zumar ayat 53. Yang pertama itu pesan untuk tidak berputus asa. Ayat Zumar ayat 53 ini menegaskan bahwa kita tidak boleh berputus asa dari nama Allah. Bahkan kita telah melakukan banyak kesalahan, Allah mengampuni semua dosa bagi mereka yang bertaubat. Yang kedua juga ayat Zumar ayat 53 ini menekankan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia mengampuni semua dosa, tidak peduli seberapa besar atau banyaknya jika kita benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Sekian hasil dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini disampaikan oleh saudari Dinda tadi. Tapi Ibu akan menguatkan sedikit ya, Nanda. Ya, Bu. Nah, kandungan dalam ayat itu yaitu bahwa Allah melarang hambanya untuk berputus asa dari rahmat-Nya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dari semua dosa siapa benar-benar bertaubat. Jadi kita walaupun sudah melakukan kesalahan, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh Menyerah. kita tidak boleh menyerah, kita harus bertaubat.
kandungan Quran surah Al-Balad 1-10 itu, yang mana Allah itu bersumpah bahwa kota Mekah itu adalah kota suci dan bisa dijadikan tempat ibadah dan berikrar. Sedangkan pada surah Az-Zumar itu kandungannya itu agar kita itu seorang hamba yang tidak boleh menyerah dan putus asa. Sebaiknya kita itu bertobat karena Allah itu Maha Pengampun. Dan berikan untuk temanya. Semoga saudari yang lain, teman-teman Anda yang lain dapat memahami materi yang telah disampaikan ya. Iya, betul. Nah, apakah ada dari Anda yang mau bertanya? Tidak.